Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robin dan Pak Surya selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi dan rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas materi terkait audit siklus pendapatan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Farhan Susiawan, Ana Mubaroka, Imakulata, Dias Ayu, dan saya sendiri Ahmad Danu. Kemudian untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab yang pertama kita akan membahas tentang aktivitas dan teknologi siklus pendapatan. Pada bab ini, kita akan mengasumsikan bahwa pembaca akan sudah familiar dengan yang namanya prosedur umum yang membentuk siklus pendapatan dan dengan catatan akuntansi utama dan juga dokumen yang digunakan dalam pemrosesan transaksi siklus pendapatan. Nah, pada subbab ini kita akan membuka lampiran yang menjelaskan secara rinci tentang bagian yang mengkaji teknologi informasi alternatif yang digunakan untuk mendukung pendapatan. Nah, mendukung pendapatan ini berarti yaitu pendapatan tentang sifat dari siklus pendapatan tersendiri. Yang pertama itu adalah sistem pesanan penjualan yang menggunakan pemrosesan batch dan menggunakan file berurutan untuk menyimpan catatan akuntansi. Nah, setiap sistem ini itu akan mencirikan era kepemilikan data di mana file dirancang khusus untuk menggunakan satu pengguna dan berbagi data yang sulit bahkan tidak mungkin dalam situasi ini dan mengakibatkan banyak adanya pelanggaran atau keusangan data. Wah, meskipun kuno, sistem seperti ini masih banyak digunakan karena terus memberikan nilai tambah untuk organisasi. Nah, selama bertahun-tahun, sistem lama telah diantisipasi untuk diganti sebelum akhir abad ke-20 untuk menghindari masalah yang dipublikasikan secara luas. Nah, sebaliknya, banyak organisasi yang memilih untuk memberikan sumber daya yang signifikan untuk memperbaiki dan memodifikasi sistem ini untuk generasi berikutnya. Begitu investasi dilakukan, maka tekanan kemungkinan bahwa auditor akan melakukan hal tersebut. Nah, berurusan dengan teknologi ini untuk beberapa waktu mendatang, untuk yang kedua itu kami akan meninjau fitur operasional sistem penerimaan kas yang digunakan dalam pemrosesan batch dan menggunakan file akses langsung. Nah, secara konfigurasi ini ditemukan pada era modern dan akan diwariskan kepada era berikutnya atau era akhir. Nah, pendekatan file akses langsung ini akan menawarkan operasional keunggulan dibandingkan dengan pemrosesan file berurutan dan memungkinkan berbagi data yang terbatas. Untuk contohnya terakhir itu menggambarkan sistem pesanan, penjualan, dan penerimaan kas modern secara real time yang menggunakan teknologi database dan desain sistem modern yang mencakup rekayasa ulang untuk membentuk kembali proses bisnis dan alur kerja secara radikal. Nah, tujuan dari rekayasa ini itu menghilangkan tugas-tugas yang tidak bernilai tambah bagi organisasi. Yang selanjutnya ada proses batch menggunakan file berurutan prosedur manual. Yang pertama ada memperoleh dan mencatat pesanan pelanggan, kemudian menyetujui kredit, kemudian yang ketiga itu memproses pengiriman pesanan. Oke, untuk yang selanjutnya itu petugas akan mengirimkan atau menyerahkan hak asuh barang, slip pengeraan, dan dua salinan bill of lading kepada pengangkut, kemudian melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama itu mencatat kiriman di log pengiriman, kemudian mengirimkan dokumen pengeluaran stok dan pemberitahuan pengiriman ke bagian penagihan sebagai bukti pengiriman. Setelah itu file satu salinan masing-masing bill of lading dan dokumen pengiriman. Oke, untuk sebab selanjutnya itu pemrosesan batch menggunakan file berurutan secara prosedur otomatis. Yang pertama itu ada entry data, setelah itu ada edit run, kemudian short run, kemudian melakukan pembaruan AR, dan proses penagihan. Kemudian ada sortir dan pembaruan inventaris berjalan. Untuk yang terakhir itu adalah menjalankan pembaruan buku besar secara umum. Di sini perkenalkan nama saya Emilia Anda. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan tentang situs penerimaan kas sistem batch dengan file akses langsung. Ya,
Yang pertama adalah sistem penerimaan kas berbasis komputer. Di sini ada flowchart mengenai komputer based cash basic system atau sistem komputerisasi berbasis kas. Nah, di sini yang pertama adalah mailroom atau ruang untuk surat. Kemudian dilanjutkan dengan cash receipt atau penerimaan kasnya itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dari proses cash receipt ini ke account receivable atau piutang. Dari piutang ini kemudian dilanjutkan kepada data processing atau pemrosesan data, dan nanti pada akhirnya akan berakhir di controller office atau ruangan kontrol. Ada 4 poin utama dalam sistem ini. Yang pertama tadi mengenai surat. Ruang surat memisahkan cek dan surat pengiriman uang, serta dia menyiapkan daftar pengiriman uang tersendiri. Kemudian cek dan salinan daftar pengiriman uang ini akan dikirim ke Departemen Penerimaan Kas. Nota dari Departemen Penerimaan Uang dan salinan daftarnya akan dikirim ke Departemen Akuntansi. Kemudian dilanjutkan pada Departemen Penerimaan Kasnya. Petugas penerimaan kas itu memrekonsiliasi antara cek dan daftar pengiriman uang, serta dia juga menyiapkan restoran. Melalui sistem perantara ini, petugas membuat catatan voucher jurnal untuk total uang tunai yang telah diterima. Kemudian petugas mengaktifkan daftar pengiriman uang dan satu salinan restoran. Kemudian proses terakhir dari Departemen Penerimaan Kas adalah petugas menyetorkan uang tunai ke bank tersebut. Kemudian yang ketiga ada bagian piutang usaha. Petugas piutang usaha menerima dan merekonsiliasi pengiriman uang serta daftar pengiriman uang. Kemudian petugas membuat file transaksi penerimaan kas berdasarkan saran pengiriman uang individu. Kemudian petugas mengaktifkan bukti tersebut. Selanjutnya adalah Departemen Pemrosesan Data. Di dalam program batch atau program secara bersama-sama atau satu angkatan itu akan merekonsiliasi voucher jurnal dengan file transaksi penerimaan kas, dan juga sekaligus dia akan memperbarui piutang usaha serta akun kontrol di buku besar. Proses ini kemudian menggunakan metode aktif langsung, hingga akhirnya sistem menghasilkan daftar transaksi yang akan direkonsiliasi oleh petugas piutang terhadap daftar pengiriman uang. Selanjutnya adalah siklus pesanan penjualan dan penerimaan kas secara real time. Nah, di sini ada flowchart-nya mengenai pesanan penjualan dan penerimaan kas secara real time atau langsung. Yang pertama ada bagian customer, kemudian dilanjutkan kepada sales department atau departemen penjualan, kemudian nanti langsung dilanjutkan ke data processing department atau departemen pemrosesan data. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahapan warehouse. Nah, di warehouse ini adalah tempat penyimpanan. Kemudian shipping department atau departemen pengiriman. Sistem ini menyediakan input dan output secara real time atau langsung dengan pembaruan batch hanya untuk beberapa file master. Ini adalah perbedaan utama dari sistem yang berbasis batch dan juga sistem secara real time atau langsung. Yang pertama ada prosedur penjualannya. Di bawah pemrosesan secara real time, petugas penjualan yang menerima pesanan dari pelanggan memproses setiap transaksi secara terpisah. Setelah diterima terhubung ke program untuk mengedit, dan juga petugas melakukan beberapa tugas dikutip secara langsung. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kredit secara online dengan mengakses file kredit nasabah. Selanjutnya, ada jika kredit tersebut disetujui, petugas kemudian mengakses file master inventaris dan juga memeriksa ketersediaan inventaris tersebut. Yang ketiga adalah sistem secara otomatis mengirimkan catatan pengeluaran stok elektronik ke gudang dan pemberitahuan pengiriman ke departemen pengiriman. Dan juga sekaligus dia mencatat penjualan di file pesanan penjualan yang bersifat terbuka.
Kemudian untuk prosedur gudang atau warehouse ini adalah terminal petugas gudang menghasilkan cetakan cetak dari dokumen pengeluaran stok yang dikirimkan secara elektronik. Kemudian petugas mengambil barang dan juga mengirimkannya bersama dengan salinan dokumen pengeluaran stok ke bagian pengiriman. Selanjutnya adalah bagian pengiriman dan juga penagihan. Setelah pengiriman rekonsiliasi barang, kemudian dokumen tersebut akan dikemas dan juga akan ditaruh pada terminal. Kemudian petugas tersebut akan memilih pengangkut dan juga menyiapkan barang untuk pengiriman dari barang tersebut. Petugas mengirimkan pemberitahuan pengiriman yang berisi faktur, tanggal, dan juga informasi pengangkut untuk membuat catatan pengiriman dari transaksi tersebut. Dan catatan transaksi dihapus dari file pesanan penjualannya terbuka, beserta dia ditambahkan ke file faktur penjualan. Yang langkah terakhirnya adalah mengambil data dalam file pelanggan. Sistem secara otomatis menyiapkan tagihan pelanggan. Kemudian, poin selanjutnya adalah POS atau Point of Sales, yaitu merupakan sistem siklus pendapatan yang telah diperiksa dan digunakan oleh organisasi yang memberikan kredit kepada pelanggan mereka. Pendekatan jenis ini tentunya tidak berlaku untuk semua jenis perusahaan. Contohnya, seperti toko kelontong, dia tidak bisa berfungsi dengan point of sales ini sendiri karena mereka menukar barang secara langsung dengan uang tunai di dalam sebuah transaksi yang dilakukan di tempat penjualan. Kemudian yang kedua adalah point daily procedure atau semacam petugas seperti petugas kasir yang memindai label kode produk universal atau UPC pada barang yang dibeli dengan pemindai sinar pasar. Nah, sistem POS terhubung secara online ke file inventaris untuk mengambil data harga dan juga menampilkannya pada layar kasir tersebut. Kemudian jumlah inventaris yang ada di tangan berkurang secara real time untuk mencerminkan barang yang dijual. Ketika barang turun ke tingkat yang minimum, barang tersebut secara otomatis dipesan ulang. Jadi seperti contoh paling nyatanya dari supermarket atau di minimarket, dia menggunakan point of sales dan juga sistem dari daily procedure. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan input control. Dirancang untuk memastikan transaksi valid, akurat, dan lengkap. Kontrol input berkaitan langsung dengan siklus pendapatan. Kemudian terkait prosedur input control, yang pertama ada prosedur otorisasi kredit. Tujuan pemeriksaan kredit adalah untuk menetapkan kelayakan kredit pelanggan. Hanya transaksi pelanggan yang memenuhi standar kredit organisasi yang valid dan harus diproses lebih lanjut. Kemudian ketika pemeriksaan kredit dilakukan secara terkomputerisasi, kebijakan kredit organisasi diimplementasikan melalui aturan-aturan keputusan yang telah diprogram ke dalam sistem perusahaan tersebut. Prosedur kedua yaitu menguji prosedur kredit. Kegagalan dalam menetapkan kebijakan kredit secara benar dan konsisten berimplikasi pada kecukupan penyisian piutang tak tertagih organisasi. Pengujian berikut ini memberikan bukti yang berkaitan dengan tujuan audit dan pada tingkat yang lebih rendah, tujuan akurasi. Oleh karena itu, auditor perlu menentukan bahwa terdapat prosedur yang efektif untuk menetapkan batas kredit nasabah yang tepat, mengkomunikasikan informasi ini secara memadai kepada para pengambil keputusan kebijakan kredit, meninjau kebijakan kredit secara berkala, dan merevisi jika diperlukan, dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan kredit yang berlaku. Prosedur yang ketiga yaitu kontrol validasi data. Kontrol validasi input dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan transkripsi dalam data transaksi sebelum data tersebut diproses, karena kesalahan yang terdeteksi lebih awal cenderung tidak menyusup ke catatan akuntansi. Prosedur validasi paling efektif jika dilakukan sedekat mungkin dengan sumber transaksi. Jenis uji validasi secara umum, contoh-contoh yang relevan dengan siklus pendapatan termasuk sebagai berikut, yaitu pemeriksaan data yang hilang, pemeriksaan data numerik alfabet, pemeriksaan batas, pemeriksaan rentang, pemeriksaan validitas, serta kontrol digit periksa. Prosedur yang keempat yaitu pengujian kontrol validasi. Kesalahan entry data yang lolos dari program pengeditan tanpa terdeteksi dapat menyebabkan jumlah piutang usaha dan pendapatan yang tercatat salah saji secara material.
Sehingga menguji kontrol validasi merupakan prosedur audit yang dijelaskan memberikan bukti tentang pernyataan keakuratan. Kemudian untuk prosedur kelima yaitu control batch. Control batch digunakan untuk mengelola data transaksi dalam jumlah besar melalui sebuah sistem. Tujuan dari control batch adalah untuk merekonsiliasi output yang dihasilkan dari sistem dengan input yang awalnya dimasukkan ke dalam sistem. Prosedur berikutnya yaitu kontrol pembaruan file. Kontrol ranturan menggunakan data kontrol batch yang telah dibahas pada bagian sebelumnya untuk memantau batch saat perpindahan dari suatu prosedur terprogram ke prosedur lainnya. Kontrol ini memastikan bahwa setiap ranturan dalam sistem memproses batch dengan benar dan lengkap. Beberapa prosedur yang dilakukan dalam prosedur kontrol pembaruan file yaitu sebagai berikut: kontrol kode transaksi, kontrol pemeriksaan urutan, serta menguji kontrol pembaruan file. Prosedur yang terakhir yaitu kontrol akses. Kontrol akses mencegah mendeteksi akses yang tidak sah dan ilegal ke aset perusahaan. Kontrol akses merupakan inti dari integritas informasi akuntansi. Jika tidak ada kontrol, faktur dapat dihapus, ditambahkan atau dipalsukan. Saldo akun individual dapat dihapus atau seluruh file AR dapat dihancurkan. Bukti yang telah dikumpulkan mengenai efektivitas pengendalian akses menguji pernyataan manajemen mengenai keberadaan, kelengkapan, keakuratan, penilaian, dan alokasi, hak dan kewajiban, serta penyajian dalam pengungkapan. Selain kontrol akses, terdapat pula kontrol fisik, meliputi pemisahan tugas, pengawasan, serta verifikasi independen. Output control. Pengendalian keluaran dirancang untuk memastikan bahwa informasi tidak hilang, salah atau rusak, dan bahwa proses sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Yang termasuk ke dalam output control yang pertama ada laporan perubahan berutang, yang kedua log transaksi, yang ketiga daftar transaksi, yang keempat log transaksi otomatis, yang kelima pengidentifikasi transaksi unik, yang keenam daftar kesalahan. Next. Uji substantif terhadap akun siklus pendapatan. Yang satu, risiko siklus pendapatan dan masalah audit. Mengakui pendapatan dari transaksi penjualan yang tidak terjadi. Kedua, mengakui pendapatan penjualan sebelum direalisasi. Memahami data. Yang pertama, file pelanggan. File induk pelanggan berisi informasi alamat dan kredit tentang pelanggan. Yang kedua, file faktur penjualan dan file penerimaan kas. Menangkap data transaksi penjualan untuk periode tertentu dan juga berisi data ringkasan untuk setiap faktur. Yang ketiga, file item baris, mencatat setiap produk yang terjual. Yang keempat, file inventaris file. Inventaris berisi data kuantitas, harga, pemasok, dan lokasi gudang untuk setiap item inventaris. Yang kelima, file log pengiriman. Log pengiriman adalah catatan untuk semua pesanan penjualan yang dikirimkan ke pelanggan. Kunci utama file tersebut adalah nomor Bill of Lading, yaitu BOL. Dan yang terakhir yaitu prosedur persiapan file data seperti setiap file perlu didefinisikan berdasarkan lokasi fisik dan strukturnya. Yang selanjutnya yaitu menguji pernyataan akurasi dan kelengkapan. Prosedur audit ini memberikan bukti terkait dengan keakuratan dan kelengkapan asersi manajemen. Auditor memulai pengujian substantif atas rincian dengan pengamatan analitis saldo rekening, memberikan gambaran keseluruhan mengenai tren penjualan, penerimaan kas, rektor penjualan, dan penagihan. Penggunaan analisis rasio memungkinkan auditor membandingkan berbagai aspek penjualan dan piutang. Variasi signifikan dalam saldo akun dari waktu ke waktu atau rasio yang tidak biasa dapat mengidentifikasikan kesalahan dalam laporan keuangan. Namun, prosedur analitis dapat memberikan keyakinan bahwa transaksi dan akun disajikan secara wajar dan lengkap, memungkinkan auditor mengurangi pengujian substantif atas rincian akun tersebut.
Pengujian substantif atas data penjualan dan penagihan organisasi skala menengah hingga besar tidak efektif jika menggunakan teknik manual. Misalnya, ACL dapat digunakan untuk melakukan pengujian substantif seperti pemindahan file data untuk mengidentifikasi transaksi dan saldo akun yang tidak biasa seperti saldo rekening yang terlalu besar. Seperti pada penjelasan materi sebelumnya, auditor seringkali mendahului uji substantif dengan detail kajian analisis review saldo akun. Dalam hal siklus pendapatan, kajian analisis review saldo akun ini akan memberikan perspektif umum mengenai tren dalam penjualan, penerimaan kas, retur penjualan, maupun piutang usaha. Dalam melakukan prosedur analisis ini tidak harus menggunakan teknologi komputer, tapi bisa juga menggunakan cara manual seperti menggunakan cara membandingkan penjualan yang dilaporkan atau menggunakan analisis rasio. Berikut adalah contoh uji substantif yang bisa dilakukan menggunakan fitur ACL yang didasarkan pada struktur file. Yang pertama bisa dengan cara melakukan kaji ulang faktur penjualan untuk melihat tren yang tidak wajar dan pengecualian. Prosedur audit yang berguna untuk mengidentifikasi potensi resiko audit melibatkan pemindahan file data untuk melihat transaksi dan saldo akun yang tidak wajar. Contohnya saja seperti pemindahan akun piutang usaha untuk saldo yang sangat besar dapat menunjukkan bahwa kebijakan kredit perusahaan tidak diterapkan dengan benar. Saldo kredit dalam piutang usaha dapat menggambarkan adanya aktivitas pengembalian penjualan yang tidak wajar atau kesalahan dalam aplikasi penerimaan kas untuk akun pelanggan. Auditor juga bisa memanfaatkan fitur Stratify yang tersedia dalam ACL untuk mengidentifikasi berbagai anomali ataupun memanfaatkan fungsi stratifikasi untuk mengelompokkan data. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut, bisa membantu auditor dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul dari analisis sebelumnya terkait ketidakwajaran ataupun pengecualian. Uji substantif berikutnya yaitu mengkaji ulang file ke faktur penjualan dan daftar pengiriman untuk melihat bagaimana ada data yang hilang ataupun terduplikasi. Duplikasi transaksi dan transaksi yang hilang dalam siklus pendapatan dapat merupakan bukti dari adanya penjualan serta piutang usaha yang terlalu tinggi atau dinyatakan terlalu rendah. Rekor faktur penjualan yang terduplikasi dapat mengindikasikan adanya kesalahan program komputer yang secara material menyatakan terlalu tinggi penjualan dan piutang usaha tersebut. Di sisi lain, faktur penjualan yang hilang dapat menunjukkan adanya penjualan yang tidak tercatat yang dikirim tetapi tidak ditagih, sehingga akun terkaitnya dinyatakan terlalu rendah. Di pihak lain, hal ini juga dapat mengindikasikan tidak lebih dari sebuah faktur yang dibuat dan dibatalkan karena kesalahan administrasi. Uji substantif berikutnya yaitu mengkaji ulang file barang dan persediaan untuk melihat akurasi harga jual. Sebuah gerai seperti departemen store atau biasanya akan menetapkan sebuah kebijakan harga yang tidak dapat ditawar ataupun seperti harga tetap. Harga penjualan dihitung secara otomatis oleh sistem point of sale untuk menyediakan intervensi dari tenaga penjualan dan kesalahan administrasi. Inkonsistensi dalam pemberian harga di lingkungan semacam itu akan mengindikasikan adanya kesalahan program komputer ataupun penggunaan data yang telah usang. Sebelumnya, auditor akan memverifikasi akurasi penghitungan harga melalui perbandingan harga penjualan di faktur dengan harga yang telah diterbitkan. Akan tetapi, karena usaha fisik yang dilibatkan untuk pendekatan ini, maka hal ini hanya dilakukan pada sampel tertentu. Dan contoh uji substantif yang terakhir yaitu dengan cara menguji record yang tidak sesuai. Variasi dari uji-uji sebelumnya yang telah dijelaskan dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah yang telah berkaitan. Dengan memilih opsi penggabungan yang berbeda, auditor dapat menghasilkan file baru yang hanya berisi record yang tidak sesuai ataupun yang mengalami kesalahan. Terdapat dua kemungkinan adanya penyebab record yang tidak sesuai. Pertama, karena ada nilai dalam file nomor barang di record barang yang salah, mengakibatkan tidak adanya kecocokan dengan record persediaan. Atau bisa jadi karena sumber kedua dari record yang tidak sesuai dalam file persediaan. Materi berikutnya yaitu menguji asersi penilaian dan keberadaan. Salah satu pengujian yang paling banyak dilakukan atas keberadaan adalah
dengan konfirmasi piutang usaha. Pengujian ini melibatkan kontrak tertulis antara auditor dengan pelanggan kliennya untuk mengkonfirmasikan saldo akun transaksi. SAS nomor 67 menyatakan bahwa auditor harus meminta konfirmasi mengenai piutang usaha, kecuali dalam 3 situasi. Yang pertama, piutang usaha tidak bersifat material. Situasi kedua, berdasarkan kajian ulang atas pengendalian internal, auditor telah menilai resiko pengendalian yang rendah. Dan situasi yang terakhir yaitu proses konfirmasi akan menjadi tidak efektif kembali. Dalam hal ini kita asumsikan bahwa piutang usaha bersifat material dan auditor telah memutuskan untuk meminta adanya konfirmasi dari pelanggan kliennya. Proses konfirmasi tersebut melibatkan 3 tahap. Yang pertama dengan memilih akun yang akan dikonfirmasi. Memilih piutang usaha atau salah satu akun piutang usaha yang akan dikonfirmasi perlu melibatkan pemrosesan data yang ada di dalam file pelanggan dan faktur penjualan. Setiap record pelanggan berhubungan dengan satu atau lebih record faktur penjualan. Agar bisa mendapatkan serangkaian akun yang dapat dikonfirmasi, maka dibutuhkan 3 tahap. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan faktur. Langkah pertama dalam proses mengonsolidasikan faktur ini adalah mengkonsolidasikan semua faktur terbuka untuk tiap pelanggan dengan menggunakan data sampel. Dengan memanfaatkan fitur classify yang terdapat dalam SQL, memungkinkan auditor untuk membentuk suatu saringan yang hanya akan memilih faktur penjualan yang terbuka dan meringkas file atau nilai faktur di setiap record berdasarkan nomor pelanggan. Langkah berikutnya dalam proses konfirmasi adalah menggabungkan file faktur klasifikasi dengan file pelanggan untuk menghasilkan file baru yang disebut dengan file piutang usaha. Lalu, tahap terakhir dalam memilih akun yaitu memilih sampel akun. Dalam perusahaan berukuran sedang hingga besar, file piutang usaha dapat berisi ribuan record. Auditor tidak akan mengkonfirmasikan semua akun piutang usaha ini. Auditor akan memilih rangkaian sampel record. Auditor akan memanfaatkan fitur sampel yang ditawarkan SQL dengan menggunakan 2 metode, seperti menggunakan pengambilan sampel secara acak maupun pengambilan sampel berdasarkan unit keuangan. Tahap berikutnya dalam proses konfirmasi melibatkan permohonan konfirmasi yang berisi informasi yang ditangkap dalam file sampel piutang usaha. Permohonan tersebut biasanya berupa surat, dibuat draftnya dan diatur oleh auditor, namun ditulis atas nama entitas klien. Para penerima diminta untuk merespon apakah record mereka telah sesuai dengan jumlah yang dinyatakan. Respon dari penerima tersebut bisa berupa konfirmasi positif ataupun konfirmasi negatif. Lalu, tahap yang terakhir dalam proses konfirmasi adalah mengevaluasi dan mengendalikan proses, di mana tahapan ini menjadi hal yang sangat penting untuk integritas proses konfirmasi ini. Bukti yang disediakan melalui proses konfirmasi kurang andal jika kontak antara auditor dengan debtor terganggu oleh intervensi klien. Ketika respon dikembalikan ke auditor atau ketidaksesuaian antara selisih pada jumlah yang terutang akan diteliti. Auditor harus mengevaluasi pengecualian untuk menentukan apakah pengecualian tersebut mewakili situasi yang terpisah ataupun menekankan adanya potensi masalah yang lebih besar. Untuk materi yang berikutnya adalah menguji asersi penilaian ataupun alokasi. Tujuan dari audit yang berkaitan dengan asersi penilaian dan alokasi yang benar adalah untuk membenarkan ataupun menyangkal bahwa piutang usaha dinyatakan dalam nilai bersih yang diterima. Tujuan ini tergantung pada kewajaran dari cadangan atas piutang tak tertagih yang berasal dari saldo daftar piutang usaha. Auditor harus mengkaji ulang proses penghitungan umur piutang usaha untuk mencapai tujuan dari asersi penilaian dan alokasi ini. Ketika piutang usaha jatuh tempo,
probabilitas ataupun kemungkinan bahwa piutang usaha akan tertagih menurun. Sehingga aturan umumnya adalah semakin besar jumlah rekening yang lebih lama dalam file piutang usaha perusahaan, maka akan makin besar cadangan untuk piutang tak tertagih yang dibutuhkan untuk mencerminkan risiko tersebut. Tren historis atas keberhasilan penagihan juga memainkan peran penting dalam memperkirakan kerugian akibat piutang tak tertagih dalam periode terkait. Oleh karena itu, masalah utama yang harus diatasi auditor adalah menilai apakah cadangan yang dihitung oleh klien konsisten dengan komposisi portofolio piutang usaha perusahaan dengan tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Selain itu, auditor harus menentukan apakah cadangan tersebut konsisten dengan kondisi ekonomi terakhir. Sekian penyampaian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.